Salam, puji Tuhan, Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang ada di mana tempat. Selamat berjumpa kembali di dalam suasana yang penuh dengan sukacita, haleluya. Walaupun tentu kita berada di dalam satu pergumulan, satu perjalanan iman di tengah tantangan, beban, pencobaan, persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah ingkar janji, Dia tetap memenuhi janjinya, kesetiaannya bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam mesbah doa dan renungan. Dan untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kembali kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, bahwa oleh karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, janji-Mu, kesetiaan-Mu, kami masih ada sampai dengan saat ini. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami akan masuk di dalam mesbah doa dan renungan. Dan untuk itu Tuhan, mari Tuhan jamah, kuduskan, urapi, dan Engkau berkati Tuhan lewat kuasa Roh-Mu yang luar biasa dahsyat dalam nama Yesus, supaya kemudian Tuhan lewat mesbah doa ini menjadi berkat bagi kami semua, bagi banyak orang. Dan terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati janji dan kesetiaan Tuhan di tengah beban, persoalan, tantangan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Mama Saudara kasih Tuhan. Dalam mesbah doa dan renungan kali ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu janji dan kesetiaan Tuhan di tengah pencobaan. Kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dan juga di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Yang kedua di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Haleluya. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, dari dua bagian bacaan firman Tuhan ini satu hal yang sangat luar biasa, dan ini sangat luar biasa firman Tuhan ini bagi Bapak Mama saya dan saudara semua di tengah tantangan, pencobaan, persoalan yang sedang kita hadapi. Bahwa kita mengharapkan, mengumpulkan, mendoakan selama ini. Salah satu adalah pandemi COVID-19 untuk segera berakhir, segera selesai, dicabut dari muka bumi ini. Tapi kemudian memasuki tahun 2022, kita diresahkan kembali bahwa munculnya satu varian baru, yang kemudian di sana sini banyak orang terkapar virus corona dengan varian baru ini. Bahkan kemudian banyak saudara kita yang harus berpulang kembali, dan saat ini banyak yang terkapar di rumah-rumah sakit, di ruang isolasi. Upaya-upaya daripada pemerintah dengan segala macam jalan cara. Tentu kita mengharapkan, kita bergandeng bersama-sama. Tetapi dalam hal ini tentu kita harus juga tetap percaya bahwa Tuhan tetap setia dalam janjinya, bahwa Tuhan berjanji, Tuhan tetap setia di tengah situasi pencobaan yang sedang kita hadapi. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini di dalam Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 tadi, kita menemukan di situ Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan bahwa ada janji Tuhan lewat hambanya Rasul Paulus, yang kemudian di dalam Wahyu juga kita ketemukan di situ ada janji Tuhan, dan kemudian ada di situ dinyatakan tentang kesetiaan Tuhan di tengah situasi dan pencobaan yang ada. Bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, Dia tetap setia. Sebagaimana juga Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan di dalam firman Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan satu statement pernyataan yang sangat luar biasa dahsyat di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, pada masa Tuhan Allah ada di dalam dunia, yaitu lewat Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah itu sendiri, Dia menyatakan itu semua kesetiaan dan janji Tuhan untuk senantiasa menjadi juru selamat, menjadi
penolong. Allah itu sendiri yang menyatakan diri kepada kita lewat Yesus Kristus. Bukti janji Tuhan itu telah terpenuhi. Kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Itu janji Tuhan, itu kesetiaan Tuhan bagi saya dan saudara, sehingga di tengah tantangan, beban, persoalan hidup yang sedang kita hadapi, percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tetap setia. Kalau kita tadi kembali kepada bacaan yang pertama tadi dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Allah tidak mengizinkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Itu janji bukti kesetiaan Tuhan bagi saya dan saudara. Dan kemudian Dia memberikan satu jalan solusi pada saat pencobaan itu kita hadapi, memberi jalan keluar dengan segala hal yang sedang kita hadapi. Dan kemudian Bapak Mas, di dalam Wahyu 10 ayat 3 ayat 10 tadi, bahwa di situ Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia berjanji kepada jemaat Philadelphia yang merupakan janji yang kemudian kepada kita sebagai umat orang percaya, bahwa Dia setia di dalam memberi pertolongan di tengah pencobaan. Yang penting tadi, bahwa di situ dikatakan bahwa jika kamu mendengarkan firman Tuhan, engkau menuruti firman-Ku, tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana saudara, itu satu bentuk janji Tuhan. Dan kalau masa hidup Tuhan Yesus kita bisa melihat bukti-bukti janji dan kesetiaan Tuhan. Contoh pada saat terjadi situasi gelora laut, pada saat bersama dengan para murid di situ, janji kesetiaan Tuhan itu terbukti. Dia datang dan memberikan pertolongan di tengah situasi tantangan yang mereka hadapi pada waktu itu, menunjukkan bahwa Allah, Tuhan Yesus Kristus tetap setia dan memberikan janji dan pertolongan bagi saya dan saudara di tengah situasi kondisi yang ada. Dan kemudian kita juga melihat janji Tuhan yang tadi dalam Matius 28 ayat yang ke-20 tadi, tentang janji Tuhan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan juga salah satu janji yang kemudian terbukti bentuk kesetiaan dan janji itu terpenuhi adalah berjanji bahwa para muridnya akan diperlengkapi dengan kuasa ilahi, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan kemudian apa yang terjadi? Janji itu terpenuhi. Dia tetap setia dan tidak pernah ingkar janji. Dan bukti penyertaan itu juga bagi saya dan saudara. Dan kemudian meyakinkan bagi saya dan saudara bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ini kebenaran firman Tuhan. Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, dia akan terpenuhi. Janjinya itu dia akan berikan, dia akan terpenuhi, akan penuhi. Dan juga itu bukti kesetiaan dia, bahwa dia mengasihi saya dan saudara di tengah beban persoalan apapun. Untuk itu Bapak Mama Saudara kesetiaan, yang penting di sini, sebagaimana tadi firman Tuhan, bahwa kita harus tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Kita harus terus mendengarkan akan suara Tuhan, firman Tuhan, belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Tetap terus berdoa dan terus tekun menantikan Tuhan, membangun mesbah persekutuan ibadah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita percaya Tuhan akan senantiasa menjaga, melindungi Bapak Mama saya dan saudara di tengah tantangan dan beban persoalan yang sedang kita hadapi. Bapak Mama saudara kasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa turut bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib di tengah beban pergumulan persoalan yang sedang kita hadapi ini. Dan Bapak Mama Saudara kasih, itu bukti janji Tuhan di tengah beban persoalan-persoalan yang sedang kita percaya, bahwa yang penting kita mau hidup, tetap terus hidup mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, terus menyiarkan kabar keselamatan, janji Tuhan lewat pemberitaan dan kesaksian, lewat setiap pergumulan-pergumulan mesbah dan pelayanan dan doa, dan tetap teguh berdiri dalam komitmen iman kita kepada Tuhan. Tidak boleh senantiasa terbawa dengan berbagai apa yang dikatakan dunia atau apa yang dikatakan oleh ajaran-ajaran yang lain yang menyesatkan. Tapi bagaimana kita tetap berpegang teguh pada iman kita, pada janji dan kesetiaan Tuhan, bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Mama Saudara kasih, di tengah situasi ini, mari kita tetap hidup dan percaya. Ini janji Tuhan, ini satu bagian kebenaran firman Tuhan, dan bukti-bukti kesetiaan itu pada waktu dia ada di dalam dunia, dia telah membuktikan dirinya sebagai manusia,
Allah hidup dalam dirinya, dan Allah itu yang telah menyatakan dirinya, dan kemudian dia membuktikan itu lewat apa yang dia buat kepada orang banyak, kepada para murid, para rasul, dan kemudian kita menikmatinya sampai dengan saat ini. Dan itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa bagi saya dan saudara. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa setia dan senantiasa memberikan pertolongan tepat dan indah pada waktu ini. Saudara kasih Tuhan, mari di tengah situasi ini kita terus bersama-sama dengan pemerintah, bergandengan tangan, mendoakan mendukung mereka dengan segala upaya-upaya kiat-kiat yang dilakukan. Yang sedang, salah satu contoh adalah penyebaran vaksin kita mendukung, prokes kita tetap mendukung. Di samping itu, kita terus hidup yang tetap berkomitmen mengandalkan Tuhan, berdoa terus-menerus, tekun di dalam ibadah, pujian dan doa dan penyembahan, memberitakan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu, hidup terus teguh dalam Tuhan. Jadi payah kita diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Di saat kami dicobai, Allah tidak akan memberikan pencobaan itu melebihi kekuatan yang kami alami. Allah akan memberikan kami jalan keluar solusi di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus juga berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kami percaya itu janji Tuhan, dan itu tergenapi. Dan terima kasih Tuhan juga, Engkau juga menyatakan Tuhan dalam firman-Mu, bahwa jika kamu tekun menantikan aku, lewat mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kamu akan dilindungi dari setiap bencana, pencobaan, tantangan dunia ini. Terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah ikat janji, Tuhan tetap setia. Dan kami bersyukur atas segala janji Tuhan yang sangat luar biasa ini. Kesetiaan Tuhan yang sangat luar biasa pada saat menjadi manusia. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Itu kesetiaan Tuhan yang luar biasa dan termulia. Haleluya. Kami percaya kalau Engkau saja rela mati di atas kayu salib bagi kami, betapa di tengah tantangan beban yang kami hadapi, kami pasti diberikan jalan keluar, perlindungan, pertolongan, dan keberkatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Allah dapati hamba-hamba saudara yang saat ini terkapar virus corona ini di mana-mana tempat, di seluruh dunia, bangsa kami Indonesia, di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang isolasi atau di rumah-rumah pribadi. Tuhan tolong di sana, biarlah dengan tangan kasih-Mu Tuhan Engkau ulurkan dan sembuhkan. Ada perkara mujizat, ada kelepasan, ada pemulihan, pertolongan yang dilakukan lewat para medis. Tuhan berkati, kuduskan jamaah urapi. Upaya dari pemerintah dengan berbagai macam cara penyebaran vaksin dikuduskan dengan nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Ada urapan, ada otoritas di sana, ada perkara yang luar biasa, ada pemulihan. Mari ketuk pintu hati setiap kami, seluruh pemimpin kami dari pusat sampai dengan daerah, seluruhnya Tuhan, semua kami, untuk kami mau hidup dengan apapun ruang gerak pelayanan kami, mengandalkan Tuhan dan selalu percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang memberikan pertolongan. Haleluya. Supaya kami boleh dapat mengalami pemulihan, mengalami kelepasan. Tuhan juga dapati ada banyak saudara kami yang terkapar karena sakit penyakit yang lain. Apapun beban persoalan, Tuhan kami percaya, biarlah mereka boleh mendapat jemahan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemulihan daripada pihak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Beban-beban apapun persoalan yang lain, pribadi, rumah tangga, beban bisnis dan perusahaan, apapun dalam karir-karir, pelayanan-pelayanan, kehidupan sosial yang lain, Tuhan memberkati dan Tuhan memulihkan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami dengan segala kiat-kiat, upaya-upaya, program-program pembangunan, apapun bentuknya Tuhan, di tengah situasi kondisi yang krisis ini, dari pusat sampai dengan daerah, Tuhan memberkati. Haleluya. Kami percaya ya Allah Tuhan kami, dan terima kasih Tuhan memberkati seluruh pekabaran Injil di seluruh dunia bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, lewat gereja-gereja Tuhan, mimbar-mimbar doa, mimbar-mimbar pemberitaan, pelayanan-pelayanan, mesbah doa, setiap pujian dan penyembahan diberkati, dikuduskan, dijamah Tuhan. Biarlah memenangkan banyak jiwa, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, percaya Yesus Tuhan satu-satunya juru selamat yang memberikan jaminan keselamatan di sorga. Haleluya. Kami berdoa, ada kuasa Allah terjadi, Roh Kudus berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya. Dan Tuhan dapat di setiap beban apapun yang sedang dihadapi, pergumulan-pergumulan sedang
dinaikkan, sedang didoakan. Tuhan di sana, Tuhan hadir di kemuliaan dan kuasa dan otoritas-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ini sembahyang doa kami Bapa, di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Mama, Saudara kekasih Tuhan. Di sini perjumpaan kita, dan kita akan berjumpa pada waktu yang akan datang, dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap setia dan tidak pernah ingkar janji menolong Bapak, Mama, saya dan Saudara, memberkati, menjaga, melindungi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.